Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Daya Anjarwati dan SPM 2101 dari Muhammadiyah Sumatera, tepatnya di kelas D akun eh, dalam mata kuliah pengantar bisnis. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai keuangan untuk membahas mata kuliah pengantar bisnis. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas subbab-subbab. Yang pertama, pengelolaan aliran kas dalam bisnis. Yang kedua, rasio-rasio keuangan dalam bisnis. Yang ketiga, peran bank dalam bisnis. Dan yang keempat, hubungan bank dengan kegiatan bisnis. Poin pertama yaitu pengelolaan aliran kas dalam bisnis. Dalam hal ini saya akan membagi tiga, yaitu dari apakah aliran kas itu dibentuk. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengelola aliran kas. Dan yang ketiga, apakah tugas dan tanggung jawab utama soal keuangan. Langsung saja kita masuk. Satu, tahu dari apakah aliran. Pertama-tama kita akan membahas mengenai kas tersebut. Kas sendiri merupakan salah satu istilah yang besar dalam dunia akuntansi. Istilah ini bisa dipakai untuk menggambarkan suatu perusahaan. Makin besar nilai kasnya, maka semakin besar uang kas ini juga kas ini juga termasuk alat untuk pembayaran serta alat untuk penerimaan kas atau uang keluar. Uang keluar seperti apa? Pembelian, bayaran, dan lain sebagainya. Sedangkan uang masuk seperti apa? Seperti penerimaan jasa, penerimaan pendapatan jasa, modal serta modal. Adapun sumber-sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan, yang pertama hasil penjualan. Penjualan tidak melulu mengenai penjualan produk atau barang yang dijual, tetapi juga dapat diartikan sebagai penjualan jasa, seperti misalnya penerimaan uang atau penerimaan pendapatan dari jasa audit atau jasa laporan. Yang kedua, adanya emisi saham atau penambahan modal dari pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Ini dapat kita ketahui seperti misalnya penambahan modal oleh pemilik perusahaan atau pemberian modal awal pemilik perusahaan kepada perusahaan. Yang ketiga, adanya penurunan aktif lagi. Ini dapat kita ketahui seperti misalnya penurunan atau penyusutan barang yang masa pakainya lebih dari 1 tahun. Misalnya meja, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya penerimaan kas dan lain sebagainya. Penerimaan kas ini seperti misalnya pendapatan jasa, sedangkan bunga ini seperti misalnya kita berada di suatu perusahaan penjual produk, maka pasti ada saja customer yang ingin melakukan pembayaran secara kredit, maka kita akan mendapatkan bunga dari kredit pembeli tersebut. Yang akan dibahas adalah bagaimana cara pengelola atau mengelola aliran. Yang pertama, buat rekening terpisah untuk uang dan uang pribadi. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari adanya pengambilan uang pribadi terhadap bisnis ataupun sebaliknya. Yang kedua, pisahkan rekening kas masuk dan keluar. Ini untuk menetralisir adanya kekeliruan antara uang masuk. Yang ketiga, ketahui arus kas masuk dan kas keluar dengan ini untuk memastikan bahwasannya tidak ada kekeliruan terhadap uang kas masuk dan uang. Yang keempat, kirim tagihan secara tepat waktu. Seperti saya katakan tadi, kredit seseorang harus kita kirimkan tagihannya secara tepat waktu untuk menghindari adanya penunggakan. Yang kelima, tunda investasi. Yang keenam, tiket ke penjualan. Ini seperti meningkatkan atau menaikkan selling untuk menambah peminat atau pembeli dari perusahaan kita. Dan yang terakhir, buat laporan arus bertujuan untuk mengetahui apakah kas dari perusahaan tersebut lancar atau tidak, laba atau rugi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan. Adapun tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan nasihat keuangan yang sesuai. Dengan demikian, maka pemilik perusahaan akan senantiasa mengetahui apa-apa saja
em, ramalan-ramalan ke depan hari untuk perusahaan. Adapun beberapa tanggung jawab dari seorang manajer keuangan antara yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasi penyusunan anggaran perusahaan. Dengan adanya perencanaan dan pengkoordinasian, maka anggaran perusahaan akan menjadi lancar dan tidak terhambat, tidak menjadi atau tidak menimbulkan beban atau hutang. Yang kedua, mengelola fungsi akuntansi dalam perusahaan dan yang ketiga, mengkoordinasi dan perencanaan, pelaporan serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan. Seperti yang kita tahu bahwa pajak adalah hal yang sangat lumrah dan hal yang sangat wajib dari kita masyarakat Indonesia untuk pembangunan Indonesia. Seperti itu juga berlaku untuk bisnis atau perusahaan yang membuka usaha. Poin yang kedua, rasio-rasio keuangan dalam bisnis. Ini dapat diukur menggunakan alat ukur yang dapat digunakan. Likuiditas dengan rumus 1, aktiva lancar current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar. Yang kedua, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar. Yang kedua, solvabilitas. Dan yang ketiga, rentabilitas dengan rumus pertama, rentabilitas ekonomi sama dengan laba kotor per modal asing tambah modal sendiri. Dan B, rentabilitas modal sendiri sama dengan laba bersih per modal sendiri. Poin ketiga, peran bank dalam bisnis. Dalam hal ini saya akan membagi menjadi dua, yaitu peran bank dalam bisnis dan bagaimana peran bank dalam pemberian kredit pada perusahaan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Peran bank dalam bisnis. Adapun beberapa peran bank dalam bisnis, yang pertama adalah Undang-Undang Statuta. Bank-bank komersial akan memberikan keamanan untuk uang pelanggan dan pada saat yang sama memberi para usahawan kesempatan untuk menggunakan simpanan mereka untuk meminjam yang lebih banyak untuk menjalankan usaha tanpa apabila kita memiliki usaha dan kita memiliki tabungan atau simpanan bank, maka bank tidak akan ragu-ragu untuk memberikan kita pinjaman yang lebih besar untuk menjalankan bisnis, memulai bisnis atau mengembangkan bisnis kita dengan menjadikan simpanan dan usaha kita sebagai agunan. Yang kedua, peran pembiayaan. Bank dapat memberikan pinjaman kepada pelaku bisnis untuk kepentingannya masing-masing seperti penambahan modal, peminjaman uang, dan lainnya. Peran pembiayaan ini dapat diambil oleh pelaku wirausaha seperti untuk penambahan modal usahanya, peminjaman uang untuk pembayaran beban, utang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah konseling. Karena banyak bank memiliki status profesional dan terspesialisasi, maka mereka berada dalam posisi yang kuat untuk memberi nasihat kepada pengusaha tentang investasi yang berkelanjutan dengan menganalisis pro dan kontra setiap investasi serta manajemen investasi pelanggan. Karena dia memiliki posisi yang kuat untuk dalam hal kewirausahaan, maka bank dapat menjadi konsultasi atau sebagai penasihat untuk suatu perusahaan tersebut menjalankan agar tidak terjadi kerugian, tidak terjadi hutang atau lainnya. Yang kedua, peran bank dalam memberi. Dalam hal ini, bank berperan langsung dalam pemberian kepercayaan atau kredit untuk pinjaman sebuah usaha tanpa mempersulit. Hal tersebut diakui karena dengan adanya usaha, maka bank memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada usaha atas pinjaman atau kreditnya dalam bank. Seperti yang saya katakan, ketika kita memiliki usaha dan kita memiliki tabungan atau simpanan dalam bank, maka bank tidak akan pernah ragu-ragu untuk memberikan kita pinjamannya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasannya kita memiliki usaha. Dalam kita memiliki usaha pasti adanya uang. Nah, adanya uang masuk, maka mereka dapat meyakini atau dapat membayar apa yang telah mereka berikan atau dengan kata lain apa yang mereka kerjakan pada kita. Selanjutnya, baik poin terakhir yaitu hubungan bank dengan kegiatan bisnis. Contoh sederhananya seperti misalnya pelaku bisnis yang meminjam uang kepada bank dengan kredit sebagai tambahan modal usaha dan usaha tersebut. Seperti yang saya katakan, lagi seperti saya katakan bahwa kita memiliki usaha
dan kita memiliki memiliki uang atau simpanan dalam bank, maka bank tidak akan pernah ragu untuk memberikan kita eh, kreditnya atau pinjaman dari dia. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwasanya memiliki usaha, maka dalam usaha tersebut selalu ada uang uang dari pendapatan yang dilakukan oleh, maka dengan adanya tersebut bank akan mempercayai kita dapat membayar kredit yang telah kita untuk bangun usaha, untuk pengembangan usaha, penambahan modal, bahkan mungkin untuk pembayaran hutang-hutang kita. Seperti eh, kenapa kenapa bisa saya katakan eh, usaha ini sebagai anggunannya? Juga bahwasannya bank ini sifatnya adalah milik eh, milik atau memiliki badan usaha sendiri. Jadi mereka memiliki undang-undang serta dalam undang-undang yang tersebut, kalau saya tidak salah, harus memiliki anggunan untuk pinjaman. Jika kita memiliki usaha, maka usaha kita lah yang akan menjadi penjamin dalam bank atau dalam kredit bank. Itulah hanya itu dapat saya katakan dalam ini. Apabila kekurangan atau kesalahan, jelas saya memperbaiki. Harapan saya mendapat pendidikan dari teman kalian maupun saya. Begitu pula dengan halayak yang menonton video saya ini. Apabila banyak kesalahan, bila taufiq wal hidayah.